Baik, Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Gimana Bu kabarnya? Aris. Gimana kabarnya hari ini Bu Nurul? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Bu. Jadi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang ya Bu, terkait dengan pelaksanaan proses coaching yang hari ini akan Ibu laksanakan. Di sini saya sebagai observer akan mendiskusikan beberapa hal terhadap Ibu. Baik Bu, siap. Ya. Baik, yang pertama itu nanti sebelum saya mengamati dari proses coaching Ibu, saya ada rubrik penilaian. Jadi nanti saya akan mengamati, kemudian saya juga akan menilai berdasarkan rubrik tadi Bu. Rubriknya itu nanti saya akan melihat dan mengamati apakah proses coaching yang dilaksanakan sesuai dengan alur kita. Itu yang pertama ya Bu ya. Kemudian yang kedua yaitu saya juga akan melihat bagaimana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachee. Dan juga yang ketiga yaitu saya akan mengamati bagaimana proses coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu. Seperti itu Bu ya. Baik Bu. Iya, nanti juga saya akan melihat di situ apakah ada prinsip coaching yang sudah berjalan dari proses coaching yang Ibu laksanakan. Jadi untuk proses prinsip coaching, yang pertama yaitu kemitraan ya Bu ya. Yang kedua yaitu proses kreatif. Yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Gimana Bu? Ya Bu, siap. Oke. Yang berikutnya Bu, sebelum nanti lanjut kegiatan coaching, saya masih ada beberapa pertanyaan nih Bu. Silahkan Bu. Ya, jadi yang pertama nih Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat Ibu melakukan proses coaching? Baik Bu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam kegiatan coaching ini ada 3 ya Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Jadi ada 3 kompetensi yang nantinya akan saya kembangkan terhadap waktu saya. Seperti itu Bu. Oke, baik Bu. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya yang ingin dikembangkan. Kalau boleh saya tahu dari 3 kompetensi itu, kira-kira yang mana nih Bu kompetensi yang ingin spesifik lagi Ibu kembangkan? Oke, baik. Dari 3 kompetensi tadi itu, menurut saya yang nantinya akan saya kembangkan secara spesifik ada 2 hal Bu. Yang pertama adalah saya akan mengajukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua adalah saya akan mendengarkan secara aktif. Seperti itu Bu. Oke, baik Ibu. Jadi untuk lebih spesifiknya, Ibu ingin 2 kompetensi saja, gitu ya Bu ya? Benar sekali Bu. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan indikator Bu. Jadi nanti pada saat coaching, indikator seperti apa yang Ibu harapkan? Adapun indikator yang saya harapkan adalah saya menginginkan si coach ini bisa mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapinya. Itu Bu. Jadi gitu ya Bu ya. Baik, kita sudah di ujung sesi nih Bu. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu. Tapi nanti setelah proses coaching selesai, kita akan melaksanakan proses pasca observasi ya Bu ya. Kita akan bincang-bincang kembali. Ya Bu, bisa Bu, insya Allah. Oke, kalau begitu silakan Ibu bisa langsung melaksanakan proses coachingnya dengan coachee Ibu. Semoga lancar dan semoga berhasil ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih juga ya Bu. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam Bu Nurul. Gimana Bu kabarnya?
Ibu Nurul gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, tadi sepertinya ada sesuatu yang ingin dibicarakan Ibu. Kira-kira apa nih yang akan kita obrolin? Iya Bu, saya ingin ada yang dibicarakan nih sama Bu Nurul. Saya ingin berbincang-bincang mengenai keadaan kelas saya nih Bu, di mana saya bertanggung jawab sebagai wali kelas di kelas TBSM, di kelas teknik bisnis sepeda motor, di mana jumlah siswa laki-lakinya itu hampir 100% gitu Bu Nurul. Iya, jadi ini posisinya Bu Ros adalah sebagai wali kelas di jurusan teknik sepeda motor ya Bu. Iya Bu. Dan mayoritas adalah laki-laki. Jadi masalahnya apa nih Bu dengan siswa yang mayoritas laki-laki Bu? Jadi saya ada masalah dengan satu siswa di kelas saya, atau lebih tepatnya satu anak ini bermasalah gitu, bukan saya yang bermasalah ya Bu ya, karena si anak ini sering tidak hadir di kelas Bu Nurul. Oh, jadi kita akan membicarakan tentang satu orang siswa yang sering tidak hadir di kelas, betul ya Bu? Iya Bu Nurul. Kira-kira tujuan dari obrolan kita ini apa Bu? Ya dari perbincangan kita kali ini Bu Nurul, saya ingin menemukan solusi bagaimana caranya agar si anak ini bisa kembali hadir di kelas atau di sekolah itu sebagaimana tugas dan tanggung jawab seorang siswa seharusnya gitu Bu Nurul. Jadi tidak terlalu banyak absennya atau bolosnya. Oke, baik. Jadi kita fokus pada satu murid ini ya Bu? Iya Bu Nurul. Kalau saya boleh tahu secara keseluruhan di kelasnya Bu Ros ini, kalau dari skala 1 sampai 10 itu presensi kehadiran siswanya itu gimana Bu? Presensi kehadiran siswa itu ada di posisi 7 ya Bu Nurul. Cuman ya itu tidak bisa sempurna karena ada masalah di satu siswa ini Bu Nurul. Oke, jadi dan yang diharapkan Ibu dari nilai 1 sampai 10 tersebut yang diharapkan adalah di posisi berapa? Saya ingin ada di posisi ya 9 atau 9,5 gitulah Bu Nurul, walaupun tidak bisa sempurna gitu. Jadi mendekati ya Bu ya. Oke, jadi masalahnya tadi adalah mungkin disiplin ya Bu, disiplin dari beberapa murid yang sedang tidak hadir. Dari masalah tersebut tentu ada kekuatan ya Bu dari dalam diri Ibu atau dari pihak lain yang ada di sekolah. Kira-kira kekuatan apa saja yang sudah dimiliki Ibu untuk mencapai tujuan ke angka 9 atau 9,5 tadi Bu? Kekuatan yang saya miliki, saya punya guru BK itu merupakan rekan atau kolaborator yang sangat membantu saya. Terus kemudian saya kira saya juga punya kekuatan lain, yaitu ada di waka kesiswaan yang selalu bersedia ada untuk membantu. Ya baik, jadi Ibu akan meminta keterlibatan dari guru BK dan siswa asli itu ya untuk kedisiplinan siswa. Kemudian dari kekuatan tersebut atau situasi yang Ibu hadapi saat ini, adakah hambatan-hambatan yang menghalangi tujuan Ibu? Apakah Ibu sudah memiliki opsi atau solusi yang dapat digunakan untuk menghadapi masalah tersebut? Kalau hambatan berasal dari siswa itu sendiri ya Bu Nurul, karena ya keinginannya untuk hadir di sekolah itu berkurang. Itu yang pertama dari siswa. Terus kemudian yang kedua adalah dari rekan pergaulannya Bu Nurul. Jadi itu yang menghambat saya untuk membuat si anak ini segera berubah gitu Bu Nurul. Oke, baik. Kalau untuk solusinya sendiri gimana Bu? Apakah Ibu udah ada bayangan seperti itu ya, agar supaya anak-anak ini lebih
agar anak-anak itu lebih disiplin dan minimal absennya itu 90% hadir. Opsi yang saya pikirkan ya Bu, pertama saya ingin memanggil siswa ini terlebih dahulu. Saya ingin bicara 4 mata lah, face to face dengan si anak, sebenarnya apa yang menyebabkan dia jadi jarang hadir di sekolah. Terus kemudian berikutnya, jika saya belum mampu juga merubah sikap anak ini, saya tentu akan bekerja sama kolaborasi dengan guru BK. Gitu. Saya kira guru BK lebih paham untuk mengatasi masalah ini dan lebih paham lagi cara pendekatan dengan anak-anak bermasalah gitu Bu. Dan opsi yang terakhir tentunya ketingkatan yang lebih tinggi lagi dengan wakakesiswaan gitu Bu. Baik, jadi menurut Ibu yang bisa dilakukan adalah melibat pertama pendekatan personal gitu ya Bu. Iya Bu. Cara 4 mata, kemudian misalnya juga membuat efek jerah ataupun perbaikan sikap akan melibatkan guru BK ya Bu. Iya benar. Kemudian apa strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan tersebut Bu? Strateginya tentunya adalah ini ya Bu, kolaborasi. Itu yang paling utama menurut saya, itu yang paling penting lah. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian, saya rasa seperti itu, karena saya dalam satu kelas kan mengampu 36 anak gitu. Ketika bermasalah tentu saya harus kolaborasi, belum lagi tanggung jawab saya sebagai guru mata pelajaran yang mengajar seluruh kelas 10, tentu itu kan cukup menguras energi, menguras waktu. Saya tidak bisa setiap hari hanya mengurus satu anak ini saja gitu Bu Nurul. Oke, baik. Jadi strateginya adalah itu tadi ya Bu ya, Kolaborasi. Kemudian kira-kira siapa saja yang bisa Ibu mintain tolong atau mengingatkan Ibu akan kolaborasi tersebut Bu? Baik Ibu, saya perlu bantuan dari rekan-rekan kerja saya yang lain tentu Bu, rekan-rekan yang mengajar di kelas saya, karena saya mengajar di kelas 10 TB SM1 atau saya walas dari 10 TB SM1, tentu saya harus minta dukungan dan bantuan dari seluruh rekan yang mengajar di kelas tersebut, agar ketika saya tidak ada jam pelajaran di kelas tersebut, ada rekan-rekan lain yang ikut memantau. Artinya ada laporan ke saya, Ibu hari ini si ini berangkat, Ibu hari ini si ini tidak berangkat gitu. Jadi saya tetap terus memantau walaupun saya tidak ada di kelas gitu Bu Nurul. Oke, baik. Jadi rekan yang bisa membantu adalah guru yang terlibat dalam kelas Ibu gitu ya. Iya Bu Nurul. Kemudian mau nanya nih Bu, kalau waktu kan Ibu sudah membuat rencana tentang kolaborasi ini, kemudian Ibu akan melihat hasilnya itu kira-kira memerlukan waktu berapa lama Bu? Saya kira saya membutuhkan waktu 2 minggu Bu Nurul gitu. Kalau 1 minggu mungkin perubahan yang terlalu cepat untuk si anak, khawatirnya dia malah seperti merasa tertekan gitu. Saya butuh rasa nyaman dulu si anak gitu untuk bercerita kepada saya gitu Bu Nurul. Oh ya Bu Nurul, saya juga butuh bantuan dari orang tuanya si anak juga tentunya ya. Tadi jadi saya juga harus ada komunikasi dengan orang tua juga tentunya untuk mengawasi si anak, apakah benar-benar si anak ini benar-benar sampai di sekolah gitu, berangkat dari rumah dan sampai di sekolah. Oke, baik. Jadi untuk melihat perubahan anak dan keberhasilan rencana ini kita butuh waktu sekitar 2 minggu gitu ya Bu? Iya Bu Nurul, ya. Baik, kita sudah hampir di ujung sesi nih Bu. Kira-kira bagaimana nih Bu Ros rasanya setelah cerita-cerita kita sharing bersama nih, gimana perasaannya? Alhamdulillah Bu Nurul, saya merasa lega, mulai tergambar nih Bu Nurul apa-apa yang harus saya lakukan ke depannya. Tadinya kok sepertinya rasanya ruwet gitu ya Bu Nurul sebelum kita ini ketemu sekarang ini dalam proses coaching. Padahal sebenarnya ada jalannya gitu kalau kita mau berbicara gitu. Ya.
Oke, jadi sudah lebih lega ya Bu ya. Iya Bu Nurul. Kemudian apakah tujuan awal pembicaraan kita ini Ibu rasa sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah menurut saya tujuan dari pembicaraan kita kali ini sudah tercapai Bu Nurul. Alhamdulillah. Mm-mm, Baik Bu, sepertinya kita sudah dulu ya Bu sesi coaching kita hari ini. Mungkin kita akan coaching kembali 2 minggu ke depan lihat perkembangan anak-anak ya Bu. Iya Bu Nurul. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Nurul. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Jadi Ibu udah selesai melakukan coaching ya Bu ya? Iya Bu, alhamdulillah saya sudah selesai melaksanakan coaching dengan teman saya Bu. Lancar ya Bu ya kegiatan coachingnya? Alhamdulillah lancar Bu. Oke, baik. Karena Ibu telah selesai melaksanakan coaching, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Ini merupakan pembicaraan pasca observasi ya Bu, setelah Ibu melaksanakan proses coaching yang tadi. Iya Bu, baik. Baik, jadi pertanyaan yang pertama Bu, kira-kira bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah Ibu melaksanakan proses coaching dengan Kuci? Baik Bu, setelah saya melakukan kegiatan coaching, saya menilai diri saya sendiri, dapat saya nih Bu. Jadi saya merasa sudah melaksanakan atau melakukan kegiatan berdasarkan alur biasa. Jadi dari mulai saya menentukan tujuan atau menanyakan tujuan, kemudian yang kedua itu saya mengidentifikasi masalah, kemudian yang ketiga itu rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu sih Bu menurut pendapat saya. Oke, baik Ibu. Jadi itu menurut pendapat Ibu ya Bu ya, Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, begitu ya Bu? Ya, menurut saya seperti itu Bu. Oke, baik. Sekarang bolehkah saya menyampaikan sedikit tentang hasil pengamatan yang saya lakukan tadi terhadap coaching yang telah Ibu lakukan? Silakan Bu, sangat boleh. Ya, baik Bu. Jadi dari hasil pengamatan saya Bu, proses coaching Ibu berjalan dengan lancar antara Ibu dengan si Kuci. Kemudian di sana juga sudah nampak alur tirtanya ya Bu ya, sudah berjalan dengan alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali informasi dari Kuci dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Dan saya lihat juga Kuci merespon dengan baik, seperti tereksplor dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu lontarkan. Dan saya lihat juga di sini prinsip coaching juga sudah ada ya Bu ya. Jadi alhamdulillah menurut pengamatan saya coaching yang dilakukan oleh Ibu sudah berjalan dengan bagus, sudah berjalan dengan lancar, sesuai dengan alur tirta dan juga sesuai dengan prinsip coaching yang ada ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah sekarang setelah mendengar hasil dari pengamatan saya, bagaimana menurut pendapat Ibu? Setelah mendengar hasil dari pemaparan Ibu, pengamatan tentang kegiatan coaching yang baru yang saya lakukan, tadi jujur saya senang sekali Bu. Ternyata apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur biasa. Tapi saya merasa apa yang mungkin masih ada kekurangan atau mungkin perlu latihan lagi sehingga saya bisa terbiasa nantinya Bu untuk melakukan kegiatan coaching dengan rekan yang lainnya. Mungkin seperti itu Bu. Oke, baik Ibu. Nah, sekarang Ibu ya, setelah selesai proses coachingnya, kemudian adakah rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya seperti itu? Rencana tindak lanjut saya tentu pastinya ada ya Bu. Jadi rencana saya ke depannya yaitu saya akan terus berlatih
terus berlatih melakukan kegiatan coaching, Bu, supaya nanti saya terbiasa untuk bisa menggali atau mengeksplor ide-ide dari coaching, sehingga coaching tersebut bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, saya itu harus terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching itu, Bu, sehingga mereka merasa terpancing dan bisa mengeksplor informasi dari coaching. Oke, luar biasa Ibu ya. Jadi rencana tindak lanjut Ibu adalah Ibu akan terus berlatih ya Bu ya, supaya nanti istilahnya Ibu sudah mahir ya atau expert lah ya Bu dalam mengcoach atau melakukan coaching bersama rekan-rekan sejawat lainnya ya Bu. Nah, ini kita sudah berada di akhir sesi Bu. Jadi apakah ada yang ingin Ibu sampaikan sebelum saya akhiri sesi ini Bu? Tidak ada, Bu, saya rasa sudah cukup. Baik, kalau begitu kita akhiri saja untuk percakapan pasca observasi kita ini ya Bu ya. Baik, Bu, silakan. Oke, semoga tetap semangat, tetap belajar terus, berlatih terus untuk Bu Nurul ya dalam melakukan proses coaching. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.